Betapa pentingnya mempunyai keyakinan untuk masa depan. Keyakinan tentang apakah itu? Untuk itu ikutilah terus pelajaran hari ini agar kita dapat mempelajarinya bersama-sama. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Takkan Berpisah Lagi. Lagu Sion edisi lengkap nomor 386. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 18 Agustus 2026. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kristus Buah Sulung. Jika Yesus tidak hidup, harapan apapun tentang masa depan hanyalah delusi. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 19. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 20. Kebangkitannya adalah peristiwa bersejarah. Akibatnya kita dapat yakin bahwa semua yang telah mati dalam Kristus akan dibangkitkan pada kedatangannya yang kedua kali. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Bacalah 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Apakah artinya mengatakan bahwa Yesus adalah buah sulung? 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Akhir dari zaman yang jahat sekarang ini akan ditandai dengan kebangkitan fisik orang-orang yang mati dalam Kristus. Sebagai Adam yang terakhir, Kristus akan menyerahkan kerajaan kembali kepada Bapa dengan mengembalikan pemerintahan dunia ini kepadanya. 1 Korintus 15 ayat 25 sampai 28. Penaklukan diri Kristus kepada Allah harus dipahami dalam konteks bagaimana Adam dan Kristus digambarkan dalam hubungan satu sama lain. Sebagai Adam yang utama dalam rencana penebusan, Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya pada kehendak Bapa, sesuatu yang gagal dilakukan oleh Adam pertama.
Dalam 1 Korintus 15 ayat 29 sampai 34, Paulus melanjutkan pemikirannya tentang kebodohan menyangkal kebangkitan Kristus. Ia menggunakan ilustrasi baptisan karena baptisan itu sendiri adalah simbol persatuan orang percaya dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Tidak masuk akal untuk menyangkal realitas kebangkitan. Namun, yang sulit dipahami adalah apa yang dimaksud Paulus dengan ungkapan dibaptis bagi orang mati. 1 Korintus 15 ayat 29. Berbagai pendapat telah ditawarkan, tetapi lebih baik menafsirkan ungkapan itu sebagai merujuk pada keputusan beberapa orang untuk dibaptis agar mereka dapat dipersatukan kembali dengan orang-orang terkasih yang telah meninggal pada saat kebangkitan. Bisa juga keputusan untuk dibaptis merupakan tanggapan terhadap kehidupan teladan dari mereka yang telah mati dalam Kristus. Kasus ini merujuk pada orang-orang yang tidak dibaptis sebagai ganti orang mati, tetapi oleh karena orang mati. Kedua, mempertaruhkan nyawa akan sia-sia jika tidak ada kebangkitan. Sebaliknya, akan lebih baik untuk menikmati kesenangan dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 32. Renungkan kata-kata Paulus dalam 2 Timotius 1 ayat 12. Bagaimanakah ia bisa begitu yakin tentang masa depan? Bagaimanakah kita bisa? 2 Timotius 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah yang kami sembah. Terima kasih untuk pelajaran hari ini tentang bagaimana kami dapat dikuatkan. Kristus buah sulung yang telah bangkit. Ya Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk dapat membawakan berita ini, kebenaran ini, kepada siapapun yang belum pernah mendengarkan. Jadikanlah kami terang ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 18 Agustus 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.